Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Haji Soleh Nur Sidik. Saya sedang berada di lokasi tepatnya Jalan Cagak yang mau ke arah Cipanas, dan yang sebelah kirinya yang arah menanjak ke kawah, arah ke kawah Galunggung. Saya melanjutkan cerita tentang perjalanan saya sendiri dan pengalaman secara pengalaman rohani gitu ya. Kebetulan saya mengambil tempat di belakang saya nih, background kawah Galunggung, kawasan Gunung Galunggung, kawasan wisata Gunung Galunggung. Adapun kali ini yang saya akan ceritakan, karena di tahun 96 itu, di sela-sela libur nggak kerja ke luar daerah dan sebelum keberangkatan kerja di Kerawang, biasa mungkin untuk kesekian kalinya melaksanakan tirakat yang 4 hari 4 malam, dan setiap malam Jumat, jadi Kamis sore malam Jumat pada maghrib itu udah biasa ngadain tawasulan di tempat guru itu. Dan di tahun 96 itu, dalam saat acara tawasulan yang di malam Jumat, mungkin ini sebuah perjalanan atau kejadian terbukanya kasyaf gitu ya. Karena waktu acara tawasulan, kebetulan kalau guru tuh ada sebelah kiri, di sebelah timur menghadap ke barat gitu. Sedangkan saya itu posisinya ada di sebelah posisi guru kanan, posisi sebelah kanan guru, karena kita kan berjamaah melingkar di sekeliling kiri kanan depan guru gitu. Jadi posisinya guru Syekh Mursyid itu menghadap ke arah kiblat, sedangkan saya menghadap ke arah selatan. Karena posisinya ada di sebelah kanan, tengah kata guru gitu, posisinya sebelah kanan dari posisi guru bersila atau duduk. Nah, dalam acara dalam keadaan waktu masih bertawasulan, saya itu seolah-olah badan ini mengangkat gitu ya. Dalam posisi duduk bersila, saya itu badan tuh mengangkat dari posisi duduk saya waktu melingkar di sekitar guru itu. Tiba-tiba saya itu bisa mungkin inilah ada di luar nalar saya sendiri, cuma tetap dalam posisi kesadaran yang cool, karena kita kan secara lahir ya melaksanakan tawasulan itu berjamaah gitu kan tiap malam Jumat itu, dan dalam posisi bersila dalam tawasulan itu gitu. Jadi badan saya itu dalam posisi bersila mengangkat gitu. Jadi ada perasaan dia bisa ngangkang di atas sampai melewati pundak-pundak yang di sekitar keliling saya gitu. Kan sama-sama melingkar depan sekeliling guru gitu. Tapi badan saya itu terangkat. Jadi saya melewati pundak-pundak yang rekanan kiri saya itu, kiri kanan gitu. Terus ngangkat, saya lihat orang-orang udah di bawah posisinya. Tapi waktu saya mau menyentuh langit-langit ruangan tempat tawasulan itu, kan saya sempat nengok ke bawah, kan posisi orang-orang ya termasuk guru posisinya udah ada masih di lingkaran di bawah gitu. Sedangkan saya meninggi terus
kepala ini mau menyentuh ke langit-langit ruangan tempat tawasulan itu gitu. Setelah itu tahu-tahu tembus, jadi badan saya itu menembus langit-langit ruangan tempat tawasulan terus gitu, sampai seolah-olah saya keluar melewati atap rumah yang genting itu, genting dari tanah itu. Kita gitu terus makin lama makin menjauh posisinya tuh dari rumah yang tempat berjamaahnya tawasulan. Tapi saya tuh tengok kiri kanan keseluruhan kan, ngelihat lampu-lampu di luar rumah kan ada terang kan, posisinya udah lewat maghrib biasa, udah lewat maghrib berjamaah, dilanjut dengan acara tawasulan gitu. Jadi saya lewatin atap rumah, melihat ke bawah, lihat terangnya kampung, makin lama tuh makin menjauh gitu posisinya saya itu. Tapi dalam posisi saya itu masih bersila gitu. Terus sampai mungkin kalau kita lagi di puncak gunung melihat ke kota yang di bawah itu, lihat terang itu seperti ini gitu. Jadi posisinya lurus ke atas, atas sebelah atas rumah tempat kita bertawasul, tapi terus meninggi posisinya sampai perkampungan satu mungkin desa apa kecamatan atau apa, makin lama makin menjauh, makin tinggi posisi saya itu bersilanya, tetapi mengangkat terus gitu. Entah berapa kilo dari posisi, dari daratan lah istilahnya gitu, saya naik ke atas terus gitu. Nah dalam entah ke berapa kilonya tuh saya ngelihat ke atas, tengok gitu. Jadi posisinya seolah-olah tuh langit itu terbelah. Jadi seolah-olah langit terbelah seperti tutup. Jadi posisinya nggak berupa bolongan, nggak gitu. Saya lihat langit itu terbelah, belahannya tuh lurus antara utara dan selatan gitulah. Bukan bersegaris khatulistiwa, tapi antara kutub utara dan selatan, seolah-olah posisinya gitu, langit itu terbukanya. Sampai saya itu udah terbuka, langsung saya melewatin itu langit yang terbuka, kemudian langit itu nutup lagi gitu. Nah begitu posisi langit tertutup, begitu nempel gini rapat, tahu-tahu di atas yang lihat itu kan seperti kaca lah gitu, langit terbuka tuh seperti tutup kaca yang muka kiri kanan itu bergerak sendiri gitu. Begitu terbuka langsung nutup lagi, dan posisi setelah melewati kaca yang terbuka itu, seperti kaca yang terbuka itu, posisi saya udah berdiri gitu. Jadi begitu saya berdiri, kaki itu menginjak ya kayak lautan pasir yang nggak ada lembah, nggak ada bukit, jadi seolah datar aja gitu. Sampai kita bisa melihat ke sekeliling, begitu luasnya tuh nggak ada yang tinggi, nggak ada bukit, nggak ada lembah gitu, jadi semuanya rata aja kayak lautan pasir gitu. Ya setelah saya lihat ke kiri kanan semua, nengok jelas-jelas ini lautan pasir gitu. Yang saya lihat diibaratkan seperti lautan pasir gitu, cuma nggak ada lembah, nggak ada bukit, jadi kayak rata semuanya itu. Nah setelah itu ada suara yang membisik gitu, ya bilang bisik cuma agak kenceng sebenarnya, bukan bisikan lagi, suara gitulah. Jadi terdengar suara, saya itu suruh turun katanya. Turun kemana gitu, pas itu belah kiri kamu. Saya tengok ke belah kiri, karena saya itu posisi udah berdiri gitu. Begitu saya tengok sebelah kiri, tahu-tahu ada lubang, mungkin ukurannya kayak 1 meter ke 1 meter gitu, ukuran lubang itu. Akhirnya saya turun ke dalam, tahu-tahu di posisi itu seolah ada tangga yang lurus. Jadi di posisi yang lubang 1 meter itu kita masuk, ada tangga yang lurus ke bawah terus gitu. Nah saya tuh menurunin tangga yang lurus, seperti yang dari bambu yang tegak gitu ya. Cuma ini nggak tahu ya, bukan itulah, mungkin kayak besi kayak apalah gitu, yang saya pegang tuh tangga seperti logam gitu. Jadi saya turun. Nah pas di
pertengahan saya tuh melihat ke, setelah ada posisi di dalam itu, posisi di dalam yang lubang itu yang turun, setelah turun entah berapa puluh meter saya turun, saya lihat sekelilingnya itu seolah kita itu berada di tangga kalau naik helikopter mungkin ya, tangga itu. Saya lihat ke sekelilingnya itu lautan gitu, saya lihat lautan, cuma lautan itu airnya itu bukan gelombang kayak gelombang di lautan, cuma itu gelombang karena air mendidih gitu. Jadi didihan air itu sampai kencang gitu, saya liatin tuh. Tapi saya terus turun aja gitu, jadi tangga itu seolah-olah sampai ke dasar, sampai ke air itu gitu, air yang di bawah itu yang seperti lautan, tapi itu bukan lautan gelombang kayak di lautan yang kita lihat gitu, cuma itu benar-benar kayak umpalan apa air yang mendidih gitu. Tapi perasaan di situ saya tuh nggak merasa takut, nggak ada perasaan ingin melawan gitu. Ketika disuruh turun ya turun aja terus, sampai akhirnya ngikutin tangga itu, badan saya itu sampai menyelam di air itulah, kayak air lautan yang mendidih itu. Cuma itu saya lihat nggak ada ujungnya gitu, saya saking luasnya itu nggak ada ujungnya. Jadi betapa luasnya gitu yang saya lihat itu, sampai saya sendiri nggak bisa melihat ujungnya dari lautan air yang mendidih itu gitu. Tapi saya tuh turun masuk ke air sampai ya badan tuh udah menyelam aja di dalam air, tapi saya tetap berpegangan ke tangga itu yang ke dari lubang atas yang lurus ke tegak ke bawah itu. Saya tetap dalam posisi memegang tangga itu. Sampai akhirnya badan tuh bener-bener ini air gitu, air yang gelombang didihan itu, yang bukan gelombang biasa gitu, karena saking mendidihnya. Saya turun sampai nyelap, cuma masuk akhirnya saya timbul lagi sambil pegangan itu gitu, pegangan tangga itu. Tapi begitu saya keluar dari air ini, si kulit kepala itu kayaknya langsung rontok pada ngelupas gitu, sampai saya lihat mata saya sendiri copot, ini kulit semuanya, sampai terus aja ngikutin air yang gelombang itu. Saya naik ke tangga itu, ini pada rontok semua, sampai saya lihat isi apa dalam tubuh saya, rongga gak ada yang tersisa, semuanya pada copot gitu, seperti ya mungkin kayak godog ikan apa ayam yang saking lamanya atau apa digodok tuh sampai terpisah dari tulang. Jadi saya tuh ngelihat ini masuk langsung satu kali celup saja, ini pada ngerontok gitu semuanya. Yang tersisa itu kerangka, cuma aneh kerangka itu masih tetap saya kesadaran begini gitu, jadi nggak pada lepas gitu si tulang-tulang ini. Jadi posisinya saya tuh kembali naik ngikutin tangga itu sudah berwujud kayak apa kerangka tengkorak itu, cuma kesadaran tetap kayak gini, kesadaran begini. Sampai saya lihat mata apa kulit semua, isi dalaman perut semuanya pada rontok sampai kaki itu, saya benar-benar ini tulang semua sisanya, rongga-rongga ini apa tulang rusuk semuanya, benar-benar terlihat tulang bersih gitu, nggak ada daging yang kecil yang nempel juga nggak ada. Sampai saya terus ngikutin tangga lagi, naik ke atas lagi gitu. Tapi perasaan tuh walaupun posisi udah kayak apa sisa tulang, panasnya yang air di dalam itu sampai menembus kerasa di tulang sumsum saya itu. Jadi saya merasakan tulang itu panas gitu, air itu, jadi masih tetap merasakan panasnya itu gitu. Sampai akhirnya saya sendiri sudah dalam posisi walaupun nggak ada mata, bola mata ini sudah nggak ada, ini kan cuma tengkorak yang bolong, mata ini bolong. Saya naik ke atas terus, ke atas tangga itu yang naik kembali lagi ke ruangan yang di atas, posisi yang lubang itu kan tadi yang ukuran 1 meter, saya terus saja. Nah begitu kepala saya nyampe di lubang yang 1 meter itu, jadi ini tahu-tahu tumbuh rambut lagi, kulit lagi, terus sampai begitu kok saya keluar ke apa dari
lubang itu keluar, ini semua ada tumbuh lagi, kulit, daging ada lagi. Waktu sepotong saya tinggalkan ini lubang, saya segini ke bawah masih tulang tengkorak, tapi ini udah ada kulit normal kayak gini, utuh lagi badan saya itu. Sampai akhirnya terus saja sampai ke atas, tetap ini jadi tumbuh lagi, ada daging, ada kulit lagi, jadi seperti normal lagi gitu. Begitu nyampe di atas, cuma begitu beres sampai di atas, lubang ini tak tahu hilang. Jadi si lubang tuh kayak nutup sendiri. Tak tahu, saya lihat tengok kanan kiri itu, ini udah jadi apa, lapangan rumput yang benar-benar hijau itu. Kalau di kita mah kayak taman golf gitu, saking luasnya itu taman rumput. Cuma waktu saya nengok ke depan, kok ini ada pohon yang dari, ya mungkin ketinggian lebih dari 20 meter itu tingginya pohon itu. Sampai ujung dari atas sampai ke bawah tuh daunnya benar-benar rindang. Cuma saya lihat ada warna kuning gitu, saya lihat ada buah gitu. Ada buah yang dari pohon itu. Cuma saya secara ini mungkin untuk teliti ini buah apa gitu. Dalam batin baru ngucapin gitu, tahu-tahu si buah itu udah ada di orang, ada seorang apa laki-laki sambil megang nampan itu. Jadi buah itu udah ada di nampan itu. Di nampan. Nah, di sebelahnya yang laki-laki ada perempuan. Saya lihat itu perempuannya memang kecantikannya, saya itu baru lihat itu, pengalaman lihat perempuan. Cuma begitu dalam basic batin ini pengen lihat kakinya gitu, tahu-tahu sih seolah kita itu lutut posisi saya berdiri, melihat lutut itu si kakinya yang betisnya si perempuan itu, kita nggak sampai harus nunduk gini, tahu gini aja, tahu-tahu tinggi aja gitu. Begitu melihat pengen ada sir lihat betisnya si perempuan itu. Cuma itu kayak tubuhnya tuh kayak seperti kita mengukir patung perempuan tapi dari batang balokan es gitu. Seperti dari balok es yang diukir berupa ini tapi hidup gitu. Yang perempuan itu ngambilkan buah yang dinampan yang dipegang sama laki-laki, disodorkan ke saya gitu, si perempuan itu. Akhirnya saya terima gitu, saya ambil buah itu dari tangan yang perempuan itu. Saya buka, dalamnya seperti kalau kita lihat pernah mungkin mengupas rambutan, di dalamnya yang ada airnya. Cuma ini airnya tuh seperti madu. Jadi seperti lelehan madu gitu si buah itu. Cuma saya ingat itu seperti buah kecapi gitu. Seperti buah kecapi yang akhirnya saya makan. Begitu makan ya nggak tahu apa yang dimakan, isinya cuma enggak kulitnya nggak ada di tangan juga. Tahu-tahu saya lihat di pohon, kok buah itu masih ada di pohon gitu. Begitu saya udah beres makan, waktu masih ada di nampan, di pohon itu nggak ada gitu, tapi begitu beres dimakan, tahu di pohon kok itu masih ada gitu. Jadi seolah-olah setelah dimakan tuh balik lagi ke pohon gitu si buah itu yang saya makan itu. Nah setelah itu saya ngucap gitu. Jadi saya ngucapin langsung, ya Allah, saya sudah merasakan panasnya didihan air panasnya neraka, tapi saya tidak takut. Saya tidak takut oleh neraka, dan saya telah merasakan manisnya buah yang di surga ini gitu. Dan saya lihat cantiknya bidadari yang ada di depan saya. Cuma saya tidak takut oleh neraka, tidak tertarik oleh surga, tidak tertarik oleh bidadari. Cuma yang saya mau, yang saya suka adalah pertemuan denganmu ya Allah, yang menciptakan neraka dan surga ini. Itu yang saya ingin. Nah tiba-tiba setelah ada keinginan gitu, berpermohonan gitu, tahu-tahu saya lihat ke atas lagi, tahu-tahu terbuka lagi gitu. Jadi seolah di alam itu ada lagi yang menuju ke atas lagi posisinya dari ruang alam surga itu. Karena saya meyakini bahwa itu surga gitu. Tahu-tahu saya lihat terbuka lagi seperti
eh, tadi terbelah langit gitu. Tahu di atas itu terbuka lagi. Cuma yang saya lihat itu adalah pada huruf Allah gitu. Jadi saya lihat tuh ke asma gitu. Jadi kalau saya tuh cenderung pengen bertemu kepada yang menciptakan antara neraka dan surga itu. Jadi saya tidak takut neraka, saya tidak tertarik oleh surga gitu. Saya tertarik oleh yang menciptakan keduanya itu. Itu tuh yang saya inginkan. Akhirnya saya itu seolah pergi lagi menuju ke lapad itu yang lapad alif lam lam ha, lapad Allah itu. Tapi benar-benar terang kayak cahaya gitu itu. Jadi bikin silau juga itu asma asma Allah itu. Nah begitu saya menuju ke atas, posisi saya itu selalu menuju ke atas. Tapi dalam posisi menuju ke atas, tahu-tahu saya itu seolah langsung merosot ke tempat tadi ruangan tawasulan itu. Karena saya itu seolah benar-benar seolah terjatuh. Karena saya merasakan eh, bokong saya itu sakit seolah buk aja gitu. Tahu-tahu waktu saya lihat ke atas, tahu-tahu kok masuknya lihatnya kok ke sini, batin saya itu seolah lagi zikir ismudat gitu. Jadi zikir Allah Allah, jadi menuju ke Allah di surga itu ke atas, tapi posisi yang sebenarnya nyebut Allah Allah itu masuk ke dalam kolbu kita. Jadi kalau mengingat Allah jangan keluar dari diri kita, masuk aja ke dalam diri kita sebenarnya Allah Allah. Karena disinilah eh, neraka dan surga tergantung kita maunya yang mana. Kalau saya cenderungannya maunya ke Allah aja, ke yang menciptakan neraka dan surga. Saya tidak tertarik yang lainnya gitu. Jadi saya kecenderungan ke Allah Allah aja. Nah begitu posisi udah langsung blok, sampai bokong saya ngerasa sakit karena seolah-olah langsung gejluk gitu. Sampai saya sendiri kaget ya, merasakan kaget karena kesadaran tadi seolah kesadaran di alam lain, tahu-tahu sadar lagi posisi balik lagi ke tempat saya bersila gitu. Jadi selama perjalanan ke sana itu selama saya lagi tawasulan lah, dari maghrib sampai habis isya, itu yang saya alamin. Karena ini posisi bukan kita sendiri yang melangkah, bukan, jadi ada yang mengangkat gitu, ada yang mengangkat, benar-benar ada yang membawa tubuh saya, jasad saya, pikiran, kesadaran saya, ada yang bawa. Tapi kesadaran saya kesadaran yang mutlak, karena saya lihat semuanya dan saya rasakan itu semuanya seolah saya berada di posisi di alam itu gitu. Padahal posisi bukan lagi tidur gitu, ini lagi tawasul berjamaah gitu. Itu terjadi masih di tahun 96. Jadi seolah ada rangkaian gitu. Ada rangkaian setelah masuk ke dibawa ke alam barzah, alam kubur, dan saya sendiri seolah-olah dikuburkan, kemudian diangkat jadi ke alam akhirat gitu. Jadi bila ada yang berpengalaman belum diperlihatkan surga neraka, tapi sebelum ngalamin kematian atau masuk ke alam barzah dalam kubur, saya meragukan itu alam surga nerakanya yang mana gitu. Karena yang perjalanan saya itu tetap seolah nyusun. Jadi setelah dari alam ruh ke alam rahim, ke alam dunia, terus masuk ke alam barzah, alam kubur, baru bangun di alam masyar, baru masuk neraka atau surga gitu. Tapi dia sudah berada di surga, kita itu harus masih menuju kalau pengen melihat Allah itu. Jadi kita tidak bisa melihat Allah di surga, tapi harus ada ke alam lain lagi lah istilahnya gitu, dari surga itu gitu. Itu yang saya alamin di dalam kejadian waktu di tahun 96 itu, waktu berjamaah tawasulan di rumah Syekh Mursyid gitu. Mungkin sekian dulu, untuk cerita selanjutnya masih banyak ini. Jadi
saya akan ceritakan yang lain, perjalanan atau kejadian yang lain lagi, masih berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.